warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan di mata pelajaran fikih bab keempat, gitu ya, bab keempat tentang wasiat dan tata cara pembagiannya. Nah, kemarin sudah dibahas di pertemuan kelima ya, untuk sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke materi lanjutannya, yaitu bagian ahli waris ya, bagian-bagian ahli waris. Nah, ini yang ketujuh. Jadi yang pertama sampai dengan yang keenam sudah disampaikan di pertemuan kelima. Nah, sekarang kita lanjut di poin ketujuhnya, bagian untuk anak laki-laki ya, bagian untuk anak laki-laki. Karena begini, kenapa kita harus tahu dulu bagian ahli waris? Nah, karena untuk wasiat itu tidak boleh bagi orang yang menerima hak waris begitu ya. Sehingga kalau kita sudah tahu, oh ini si A ini dapat hak waris karena tergolong ahli waris, nah maka dia tidak bisa menerima wasiat. Nah, terkecuali nanti kalau ahli waris tersebut terhalang dari mendapatkan waris karena ada ahli waris yang lebih kuat kepada si mayit, maka dia boleh untuk menerima wasiat begitu ya. Nah, yang ketujuh ini untuk bagian anak laki-laki. Nah, untuk bagian anak laki-laki bagiannya, satu, anak laki-laki mayit mendapat jatah waris dengan taksib ya. Taksib itu artinya asobah atau sisa. Nah, baik sendirian ataupun berbilang. Maksudnya anak laki-lakinya 1, 2, 3 ataupun lebih. Nah, itu bagiannya adalah asobah ya, sisa asobah itu. Yaitu dengan pembagian yang sama rata ketika memang anak laki-lakinya lebih daripada 1. Sebagai contoh, misalkan anak laki-laki ini dapat sisa harta warisan setelah dibagikan ke ahli waris yang lain 10 juta misalkan ya. Anak laki-lakinya ada 5 orang. Nah, maka masing-masing berarti mendapatkan 2 juta begitu. Nah, kemudian cucu putra atau cucu laki-laki. Nah, itu maksudnya anak laki-laki dari putra mayit. Nah, jadi cucu laki-laki begitu ya, cucu laki-laki, tetapi cucu laki-laki itu harus dari dari laki-laki, bukan cucu laki-laki dari pihak perempuan. Nah, kalau cucu laki-laki dari pihak perempuan, dia tidak mendapatkan waris. Nah, ini jatahnya berapa untuk cucu laki-laki ini? Nah, jatahnya itu tidak jauh berbeda dengan anak laki-laki, sama dia mendapatkan bagian asobah baik sendiri ataupun bersama-sama yang lainnya. Nah, hanya syaratnya jika tidak ada keturunan laki-laki mayit yang lebih tinggi derajatnya, yaitu putra. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki itu terhalang bagiannya oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Nah, artinya cucu laki-laki ini baru dia mendapatkan bagian warisan kalau anak laki-laki itu tidak ada begitu ya. Oke, untuk berikutnya, nah ini bagian anak perempuan ya. Bagian anak perempuan ini ada 3 bagian. Nah, yang pertama anak perempuan mayit. Nah, baik sendirian ataupun berbilang mendapat jatah waris dengan taksib. Nah, jadi yang pertama itu anak perempuan itu sama seperti halnya laki-laki, dia mendapatkan bagian asobah sisa, baik anak perempuannya itu 1 ataupun lebih daripada 1. Nah, hanya ketentuan asobah itu berbeda dengan anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan itu dia baru menjadi asobah atau mendapatkan bagian sisa jika ada anak
laki-laki begitu ya, jika ada anak laki-laki. Nah, sebagai contoh misalkan nih kalian ini yang perempuan ya di rumah punya kakak laki-laki gitu. Maka ketika punya kakak laki-laki ataupun adik bisa juga ya. Maka ketika orang tua kalian meninggal, baik ibu ataupun bapak yang meninggal, maka nih kamu ya yang anak perempuan mendapatkan bagian asobah karena ada anak laki-laki. Nah, begitu ya. Nah, nanti prinsip pembagiannya 1:2. Nah, jadi artinya anak perempuan itu bersama-sama dapat bagian sisa dengan anak laki-laki. Nah, hanya secara pembagiannya anak perempuan itu 1 bagian, sementara anak laki-laki 2 bagian. Contoh misalkan ya, jika kalian di rumah orang tua meninggal misalkan, nah kemudian kalian yang perempuan punya kakak atau adik laki-laki, nah katakanlah kakak lah 1 begitu ya, kakak 1, kamu 1, jadi 2 bersaudara. Nah, ketika orang tua meninggal salah satunya ataupun dua-duanya, maka dapat bagian asobah barengan gitu dengan anak laki-laki tersebut atau dengan kakak kalian itu. Nah, hanya bagiannya kalau kakak mendapat 2 bagian. Sebagai contoh, jika harta sisa itu setelah dibagikan ahli waris yang lainnya 7,5 juta, nah maka nih kamu yang laki-laki, nah atau kakak kamu nih yang laki-laki, dia mendapatkan bagian 5 juta. Nah, sementara kamu nih yang perempuan mendapatkan 2,5 juta. Nah, itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dalilnya bisa dilihat di Quran surat An-Nisa. Nah, kemudian yang keduanya, anak perempuan, nah jika dia sendirian mendapatkan bagian setengah atau 1/2 ya dari harta yang ditinggalkan. Nah, catatannya jika tidak ada saudara laki-laki. Nah, begitu ya. Kalau ada berarti kan jadi sisa bagiannya. Kalau tidak ada saudara laki-laki atau anak laki-laki maksudnya di sini, maka mendapatkan bagian setengah dari harta itu. Misalkan begini, di keluarga kalian ibu bapak kalian hanya punya anak satu-satunya, yaitu kamu misalkan ya, satu-satunya. Maka ketika ibu meninggal, maka kamu ini yang anak perempuannya mendapatkan bagian 1/2 dari harta warisan begitu. Nah, kemudian yang ketiganya, anak perempuan mayit jika berbilang, nah, baik 2 ataupun lebih ya, 2 orang ataupun lebih, maka bagiannya itu mendapatkan 2/3. Nah, itu pun dengan syarat jika tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki ya sudah bagiannya jadi asobah begitu ya. Nah, contohnya seperti tadi, jika di keluarga kalian orang tua kalian itu punya anak perempuan semua begitu ya, mau 3 orang, 2 orang, 3 orang ataupun lebih, pokoknya perempuan semua. Maka ketika orang tua itu meninggal, nah maka anak-anak yang perempuan ini mendapatkan bagian 2/3 begitu. Nah, jadi ini mudah sebetulnya ya untuk bagian anak perempuan itu. 1, dia mendapatkan asobah, mendapatkan sisa jika ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka kemungkinannya 2, dapat setengah. Nah, kalau anak perempuannya sendiri, atau dapat 2/3 jika lebih dari 1 orang begitu ya. Mudah kan? Kita lanjutkan berikutnya, yaitu bagian cucu perempuan ya. Nah, ini untuk cucu perempuan juga tidak jauh berbeda dengan bagian daripada anak perempuan ya, karena memang cucu perempuan ini posisinya sama seperti halnya anak perempuan. Nah, ya. Nah, hanya catatan cucu perempuannya pun ini harus dari anak laki-laki, bukan dari cucu perempuan dari anak perempuan begitu. Kalau dari anak perempuan, maka cucu perempuan ini tidak termasuk kepada ahli waris. Nah, bagiannya yang pertama taksib, jadi dia berasobah ya, sisa jika memang ada yang sebanding, artinya ada cucu laki-laki sama ya. Kalau tadi kan anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, kalau sekarang cucu perempuan, nah ada cucu laki-laki. Nah, bagaimana jika misalkan ada cucu perempuan kemudian ada anak laki-laki? Nah, ini
tidak menjadi asobah, malah justru cucu perempuan ini terhalang bagiannya, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan. Nah, sama seperti tadi, jika dia sendirian, tidak bersama yang lainnya, begitu ya, dan juga tidak ada muasibnya, artinya tidak ada cucu laki-laki. Nah, ketika tidak ada cucu laki-laki, maka dia dapat bagian setengah. Sama kayak anak perempuan tadi, ketika tidak ada anak laki-laki, dia dapat setengah kalau hanya satu orang. Nah, kalau lebih daripada satu orang, artinya ada 2 orang, ada 3 orang, dan seterusnya, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Jadi prinsipnya sama seperti anak perempuan, begitu. Nah, hanya catatannya ketika ada anak laki-laki, maka bagian daripada cucu perempuan ini terhalang atau termahjub, ya, dia tidak mendapatkan bagian daripada harta waris tersebut, begitu. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini ada lagi tambahan ya, yang ini memang tidak ada di anak perempuan. Nah, tambahannya yang itu yang terakhir, yang keempat ya. Cucu perempuan yang dimaksud adalah anak perempuan dari putra mayit mendapat bagian 1/6 harta peninggalan. Nah, jadi ini ada 1/6. Kalau anak perempuan tadi kan tidak ada ya bagian 1/6. Nah, kalau cucu perempuan ada bagian 1/6. Syaratnya apa? Satu, jika dia sendirian. Nah, kalau berdua, bertiga kan tadi 2/3 bagiannya. Kemudian tidak ada muasibnya, artinya tidak ada cucu laki-laki kan. Kalau ada cucu laki-laki, dia menjadi bagiannya asobah. Nah, serta tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajatnya, begitu. Maksudnya ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, sudah yang namanya cucu itu tidak dapat bagian. Kecuali 1 orang putri yang berhak mendapat setengah harta peninggalan. Nah, artinya begini. Ketika ada cucu perempuan, ya, nah kemudian ada anak laki-laki, maka cucu perempuan ini bagiannya hilang, ya, atau terhalang bagiannya, dia tidak dapat bagian. Tapi kalau ada anak perempuan, ya, ada cucu perempuan, ada anak perempuan, nah anak perempuan ini mendapatkan bagian 1/2 catatannya, maka dia atau si cucu perempuan ini mendapatkan bagian 1/6. Nah, bagaimana jika si anak perempuan ini mendapatkan bagiannya 2/3 karena lebih dari 1? Maka otomatis cucu perempuan itu tidak mendapatkan bagian. Begitu ya, bisa dipahami kan? Nah, mudah sekali. Oke. Nah, untuk selanjutnya bagian saudara kandung laki-laki. Nah, bagian saudara kandung laki-laki maksudnya si mayit ini meninggal. Nah, kemudian dia punya saudara sekandung, misalkan kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Nah, saudara kandung mendapat jatah taksib, artinya sisa baik sendirian ataupun berbilang, artinya mau 1 orang, mau 2 orang, mau lebih, dia mendapatkan bagian asobah. Nah, dengan pembagian yang sama rata jika tidak ada, nah syaratnya itu jika tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dan kakek mayit. Nah, jadi kalau ada anak laki-laki, nah berarti saudara laki-laki sekandung itu terhalang mendapatkan bagian harta waris. Kemudian jika ada ayah, jika ada kakek pun demikian, maka saudara sekandung dia terhalang untuk mendapatkan bagian. Oke, berikutnya, nah bagian saudara kandung tapi yang perempuan. Kalau tadi yang laki-laki, ini yang perempuan ya. Nah, bagian yang pertama, saudara sekandung ini dia mendapatkan setengah. Bagian yang kedua dia mendapatkan 2/3. Nah, bagian yang ketiganya dia mendapatkan asobah. Jadi hampir sama ya, atau sama mungkin dengan anak perempuan. Ada asobahnya, ada setengahnya, ada 2/3-nya. Nah, syarat setengah ya, jika sendirian dan tidak ada muasibnya. Siapa muasib bagi saudara kandung? Nah, muasib itu yang seimbang ya, yang sebanding dengan dia, yaitu saudara kandung laki-laki. Nah, kalau ada dia jadi asobah, serta ada tambahan tidak ada keturunan mayit. Nah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada ayah dan kakek mayit. Jika ada, maka bagian dari setengahnya menjadi hilang begitu. Nah, kemudian atau terhalang.
Kemudian mendapatkan 2/3, nah jika dia berbilang, begitu ya, berbilang jumlahnya lebih dari satu dan tidak ada muasib, ya syaratnya sama tadi seperti yang pertama setengah, tidak ada muasib, saudara kandung laki-laki, tidak ada keturunan mayit, ya, tidak ada anak begitu, kemudian tidak ada ayah dan kakek mayit, ya. Nah, lalu yang mendapatkan sisa itu ketentuannya jika dia bersama muasibnya. Nah, artinya kalau ada saudara sekandung ya yang laki-laki, maka si saudara sekandung perempuan ini dapat sisa. Nah, kemudian tidak ada keturunan mayit dan tidak ada ayah dan kakek. Nah, artinya kan kalau ada anak, ada ayah, ada kakek, maka eh, dia menjadi terhalang untuk mendapatkan bagian. Nah, atau ketika mereka bersama keturunan perempuan mayit, yaitu putri mayit atau sini putri dari putra mayit. Ya, kalau ada cucu ya, kalau ada anak perempuan nanti seperti itu. Oke. Nah, ternyata materinya untuk pertemuan hari ini selesai ya, sudah berakhir. Nah, silakan kalian baca-baca lagi di bukunya, kemudian buatkan resume dari materi ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.